Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 121 Alam Inti Mortal Akhir, 65 Tanda Naga. Di dalam halaman yang indah di dalam area lingkaran dalam Sekte Hitam, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan hikmat. Halaman ini menempati seluruh puncak gunung, dan merupakan salah satu lokasi terbaik di dalam lingkaran dalam. Selain Guan Yiyun, hanya beberapa murid lain yang bisa memiliki tempat yang mirip dengan ini. Pria muda ini tampaknya berusia akhir 20-an. Dengan bentuk wajah yang tegas dan tampan, ia dapat dengan mudah menonjol di antara orang banyak. Astaga, plus. Seorang pria tiba-tiba muncul di halaman dan berjalan mendekati pemuda itu. Pria yang tiba-tiba muncul itu menangkupkan tinjunya dan menyapa pemuda itu, murid senior Fan. Pria yang datang itu adalah pria yang sama yang telah memburu Jiang Chen di Gunung Setan Segudang. Jiang Wei, apa kabar? Pemuda itu bertanya. Namanya Fan Kun, salah satu murid lingkaran dalam yang terkuat. Dengan basis kultivasi di puncak alam inti surgawi, dia adalah yang kedua setelah Guan Yiyun. Tenanglah, murid senior Fan, misinya tercapai. Senyum sinis muncul di wajah Jiang Wei. Apa kamu yakin? Ekspresi bahagia muncul di wajah Fan Kun. Aku yakin. Jiang Chen sangat licik dan kuat, dan dia hampir lolos. Namun, berkat murid senior Fan yang memberiku jarum beracun senyap, aku dapat menusukkan jarum itu ke tubuhnya dan melihatnya mati dengan mataku sendiri. Jiang Wei menggambarkan kejadian itu kepada Fan Kun. Bagus sekali, Jiang Wei, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan memberimu hadiah nanti. Fan Kun menepuk bahu Jiang Wei. Dengan perasaan tersanjung, Jiang Wei berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk membantu murid senior Fan. Kita semua bekerja untuk kakak Nan Bei. Jiang Chen ini sedang mencari kematian ketika dia menyinggung kakak Nan Bei. Tidak hanya itu, dia bahkan menantang kakak Nan Bei untuk bertarung dalam 1 tahun. Kakak Nan Bei tidak bisa membunuhnya karena statusnya, tetapi aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Fan Kun mencibir. Murid senior Fan, kau harus memberitahu kakak tertua Nan Bei bahwa kau telah membantunya membunuh Jiang Chen. Dengan begitu, kakak tertua Nan Bei akan tahu bahwa kaulah yang membantunya dalam hal ini. Kata Jiang Wei. Tidak perlu, kakak Nan Bei akan meremehkanku jika aku mencari pujian untuk masalah sepele seperti ini. Dia sekarang fokus pada kultivasinya, karena tujuannya adalah menaklukkan dunia ini. Provinsi Qi hanyalah permulaan. Mari kita lakukan yang terbaik dan bantu kakak Nan Bei, aku yakin banyak manfaat akan menanti. Fan Kun berkata sambil tersenyum. Jika percakapan mereka berdua didengar oleh orang lain, itu sudah cukup untuk menjatuhkan bom dan membuat siapapun takut. Itu adalah hal yang tidak dapat dipercaya. Nan Bei Chao telah menginjakkan kaki di Sekte Hitam, dan tidak sulit untuk membayangkan bahwa dia memiliki orang-orang di Sekte Pedang Surgawi dan Lembah Kebahagiaan juga. Nan Bei Chao baru berusia 17-18 tahun, tetapi Fan Kun bahkan memanggilnya dengan sebutan kakak. Ini menunjukkan betapa mereka sangat menghormati Nan Bei Chao. Murid senior Fan, saat ini, Guan Yiyun telah meninggalkan Sekte Hitam dan memasuki neraka Inferno. Tidak ada seorang pun di Sekte Hitam yang dapat menekanmu. Mulai sekarang, lingkaran dalam dan luar semuanya akan berada di tanganmu, murid senior Fan. Jiang Wei sedang mencium pantat Fan Kun. Si idiot Guan Yiyun, dia mencari kematian dengan pergi ke neraka Inferno. Fan Kun mendengus dingin, dia penuh dengan penghinaan terhadap Guan Yiyun. Karena Jiang Chen sudah meninggal, ku dengar gadis yang mengikuti Jiang Chen adalah gadis yang sangat cantik, bunga panas yang langka. Apakah murid senior Fan tertarik padanya? Jiang Wei menyipitkan matanya. Wajahnya menyunggingkan senyum licik. Benarkah begitu? Tatapan jahat muncul di mata Fan Kun. Gunung Setan Ribuan. Sudah beberapa jam sejak Jiang Chen mulai menyerap jiwa iblis serigala tempur yang berdarah. Dia telah menyerap semua energi yang terkandung di dalamnya, dan garis keturunan serigala tempur yang berdarah telah sepenuhnya menyatu dengannya juga. Berdengung. Sekitar tengah hari. Suara dengungan yang kuat terdengar dari dalam tubuh Jiang Chen, riak energi yang kuat melayang di sekitar tubuhnya, dan energi yuan alami di dalam lembah telah berubah menjadi pusaran air, membuat semua energi mengalir dengan liar ke dalam tubuh Jiang Chen. Di dekat pintu masuk, Big Yellow yang sedang bosan tiba-tiba berdiri. Ia menatap Jiang Chen yang diselimuti cahaya keemasan. Monster abnormal ini akan menerobos. Big Yellow merasa terkejut. Metode dan pendekatan yang digunakan Jiang Chen untuk menerobos adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Big Yellow keluar dari gua. Dia bisa menebak bahwa tempat itu akan menjadi tempat yang penuh malapetaka begitu Jiang Chen berhasil mencapai alam inti fana akhir, jadi dia memutuskan untuk menjaga jarak.
Energi Jiang Chen makin lama makin kuat, energi alam dalam radius beberapa mil telah terkuras habis, tanda naga berwarna darah yang menakjubkan berterbangan dan melayang di sekelilingnya, seolah-olah nyata. Tepat pada saat ini, ada 60 tanda naga di Laut Qi Jiang Chen, dan dia mendekati batas alam inti fana akhir. Jiang Chen mengambil sejumlah besar pil pemulihan fana dari cincin penyimpanannya, dan tanpa memeriksa berapa banyak yang ada, dia menelan semuanya. Akhirnya, setelah energinya mencapai puncaknya, ranah kultivasi Jiang Chen stabil di ranah inti mortal akhir. Dampak dan bantuan dari garis keturunan serigala tempur yang berdarah jauh lebih kuat daripada energi itu sendiri, dan itu telah memberi Jiang Chen manfaat yang tak tertandingi. Sekarang, Jiang Chen telah sepenuhnya memadatkan total 60 tanda naga. Namun, setelah ia berhasil menembus alam inti fana akhir, kemajuannya belum berhenti. Dengan bantuan garis keturunan, Jiang Chen berhasil membentuk 5 tanda naga lagi, membuatnya memiliki total 65 tanda naga. Retakan. Jiang Chen mengepalkan tinjunya dengan sangat erat hingga terdengar suara retakan. Matanya bersinar, dia merasa bahwa kekuatannya tidak terbatas. 65 tanda naga, rasanya sangat menyenangkan menjadi sekuat ini. Jika aku bertemu Li Wuling lagi dalam wujud ini, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Jiang Chen kini sangat percaya diri. Kekuatan 65 tanda naga ini telah memberinya kemampuan untuk bertarung dengan seorang prajurit inti surgawi menengah. Prajurit inti surgawi tipe jenius, begitulah. Prajurit inti surgawi menengah biasa tidak lagi sebanding dengan Jiang Chen. Jika seseorang mempertimbangkan semua kemampuan Jiang Chen, tidak peduli apakah dia seorang jenius Mid Heavenly Core atau biasa saja, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kelebihan dibanding Jiang Chen. Hanya racun dan 9 pantom Wolves saja sudah cukup untuk membuat mereka pusing. Suara mendesing. Tubuh Jiang Chen bergetar, dan 8 ilusi bayangannya sendiri muncul. Setiap ilusi tampak benar-benar identik dengan dirinya yang sebenarnya. 9 ilusi Jiang Chen bergerak dan mengelilingi Big Yellow. Hehe, Big Yellow, bisakah kau cari tahu yang mana aku yang sebenarnya? 9 Jiang Chen bertanya pada saat yang sama. Tidak peduli apakah itu ekspresi, gerakan atau nada, semuanya sama persis. Big Yellow merasa bingung. Sialan kau hebat sekali. Kau benar-benar memperoleh kemampuan bawaan serigala tempur. Gila sekali. Kau benar-benar monster yang sangat tidak normal. Big Yellow jatuh ke tanah. Ia merasa gembira dan terdiam di saat yang sama. Ia telah menyaksikan keajaiban lain hari ini, sambil terdiam karena kemampuan Jiang Chen yang luar biasa. Metode terobosan ini sungguh gila. Jiang Chen akan mampu menyerap kemampuan bawaan apapun dari binatang iblis manapun, dan mengubahnya menjadi kemampuannya sendiri. Kemampuan yang sangat menakutkan ini, jika ada yang mengetahuinya, mereka mungkin akan mati ketakutan. Dengan sebuah pikiran, kedelapan ilusi itu kembali ke tubuh Jiang Chen. Dengan senyum cerah di wajahnya, Jiang Chen berkata, hehe, dengan 9 serigala hantu, kekuatan tempurku secara keseluruhan telah meningkat ke tingkat yang lain. Ilusi ini dapat mengejutkan lawanku dalam pertarungan. Monster yang tidak normal. Big Yellow mulai lebih tertarik pada keahlian yang Jiang Chen kembangkan, tetapi dia terpaksa menahannya karena tidak ingin memberikan semangkuk darahnya sendiri. Oh benar juga, siapa yang ingin membunuhmu tadi malam? Big Yellow bertanya. Mendengar ini, wajah Jiang Chen menjadi gelap, aku yakin dia adalah seseorang dari Sekte Hitam. Jika tebakanku benar, dia berasal dari lingkaran dalam. Saya rasa Anda tidak pernah menyinggung murid lingkaran dalam dari Sekte Hitam. Sepertinya Anda bahkan belum pernah bertemu dengan murid lingkaran dalam sejak Anda datang ke Sekte Hitam. Big Yellow merasa bingung. Kemarin, pria berpakaian hitam itu mengatakan sesuatu tentang aku yang menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kulakukan. Aku tidak pernah menyinggung siapapun dari Sekte Hitam, sepertinya orang yang ingin membunuhku tidak ingin membunuhku karena menyinggung seseorang dari Sekte Hitam. Menurutmu, apakah ada kemungkinan itu terkait dengan Nan Beichou atau Liang Xiao? Jiang Chen menebak. Menurutku tidak. Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar adalah musuh Sekte Hitam, dan tidak peduli seberapa kuat Nan Beichou dan Liang Xiao, mustahil bagi mereka untuk meminta seseorang di Sekte Hitam untuk membunuhmu. Selain itu, Nan Beichou begitu bangga pada dirinya sendiri, dia telah menyetujui tanggal pertarungan 1 tahun denganmu, seseorang seperti dia tidak akan menggunakan pendekatan tercela seperti itu untuk membunuhmu. Jika ini salah, maka dia akan membunuhmu kembali di Whirling Sun Square. Kata Big Yellow. Aku tidak peduli siapa orangnya, tapi aku tidak akan melupakannya. Mereka yang mencoba membunuhku tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Ayo kembali ke Sekte Hitam, aku ingin menemukan orang yang mencoba membunuhku. Jiang Chen mendengus dingin. Setelah berhasil menembus alam inti fana akhir, ia telah mencapai tujuan yang dimilikinya saat datang ke Gunung Setan Segudang.
Sekarang, ia harus kembali dan meramu pil yang dapat memperkuat fondasinya, dan mulai mempersiapkan diri untuk menerobos ke alam inti surgawi. Setiap kali ia berhasil menembus, Jiang Chen dapat merasakan dengan tepat berapa banyak tanda naga yang ia butuhkan untuk menerobos ke tahap atau alam berikutnya. Jadi, agar ia dapat menerobos ke alam inti surgawi, ia akan membutuhkan total 100 tanda naga. Sekarang, Jiang Chen memiliki 65 tanda naga di laut Qingnya, jadi ia membutuhkan 35 tanda naga lagi untuk menerobos ke alam inti surgawi. 35 tanda naga bukanlah jumlah yang sedikit. Selain itu, keterampilan transformasi naga menghabiskan banyak energi saat menerobos, dan setiap kali ia menerobos ke alam yang lebih tinggi, akan menjadi lebih sulit untuk maju lebih jauh, oleh karena itu, merupakan tujuan yang sulit untuk menerobos ke alam inti surgawi. Namun, di sisi lain, Jiang Chen hanya membutuhkan sejumlah besar energi untuk menerobos ke alam dan tahap berikutnya. Bagi orang suci terhebat di dunia, tidak ada hambatan saat menerobos. Ia hanya melakukan apa yang pada dasarnya telah ia lakukan sebelumnya, dan setiap kali ia mencapai alam baru, ia akan memiliki kendali sempurna atas energi Yuan alami, karena ia telah belajar mengendalikannya sebelumnya. Retakan. Tepat saat Jiang Chen dan Big Yellow hendak meninggalkan lembah, mereka mendengar suara retakan dari dalam gua. Meskipun suaranya lemah, Jiang Chen dan Big Yellow masih dapat mendengarnya dengan jelas. Ada sesuatu di dalam gua. Kedua mata mereka berbinar, dan mereka berjalan ke dalam gua bersama-sama. Mereka telah memeriksa gua itu ketika mereka datang ke sini sebelumnya. Itu hanyalah gua selebar 10 meter, tua dan hancur. Selain dinding batu di bagian belakang gua, hanya ada beberapa batu lepas di lantai. Retakan gelombang. Itu adalah suara sesuatu yang retak. Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama melihat ke dinding batu di bagian belakang gua, dan kemudian mereka melihat retakan muncul di sana. Suara itu berasal dari dinding.